Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua yaitu para pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim, insyaallah kita akan mulai belajar bersama bagaimana cara membaca suratul Fatihah. Bagaimana caranya membaca surat Fatihah. Mengingat betapa pentingnya surat Al-Fatihah karena termasuk daripada rukun qauli ketika kita sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik, insyaallah selanjutnya kita akan bersama-sama belajar surat Al-Fatihah. Menurut bacaan yang sehari-hari kita pakai, yaitu hafaz dari riwayat Imam Asim, Thoriqnya Thoriq Syatibiyah, surat Al-Fatihah dimulai dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim, ayat 7, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Akan tetapi alangkah baiknya sebelum kita membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, selanjutnya kita akan belajar membaca ta'awudz sesuai dengan kaidah tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, dalam ta'awudz ya, jadi huruf yang pertama ialah hamzah. Huruf yang pertama ialah hamzah, kemudian disusul dengan huruf ain. Kemudian kesalahan yang sering muncul ialah orang-orang atau kita membaca itu tidak tahu perbedaan antara hamzah dengan ain. Hamzah di mana makhrajnya? Hamzah makhrajnya, tempat keluarnya ialah dari halqu. Al-halqu, tenggorokan bagian bawah. A. Ya, coba bersama. A. Adapun huruf ain keluarnya ialah dari tenggorokan bagian tengah. A. Ya, jadi a'u, ya, jangan a'u atau a'u atau a'u ain semua atau hamzah semua. Ya, harus jelas mana perbedaan antara hamzah dan juga ain. A, ya, huruf hamzah ialah huruf tipis. Jadi bacanya a, sedikit tersenyum. A, jangan atau terlalu lebar membuka mulut. A, ya, sedang-sedang saja sewajarnya. A, baik. Selanjutnya ada huruf ain, tadi yang sudah kita jelaskan, makhrajnya ada di tengah tenggorokan, berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan waw sukun. Baik, semua huruf yang berharokat dhammah, maka cara bacanya harus dimonyongkan bibirnya. Indima musyafatain, a'u, nggak boleh a'u, harus dimonyongkan bibirnya. A'udzu, a'udzu. Lah, berhubung ada dhammah, setelahnya kemudian ada huruf yang berharokat sukun, waw sukun, maka hukumnya adalah mat tabi'i atau mat asli, panjangnya dua ketukan, dua harokat. Contohnya a dibaca a, ba, ta, jangan lebih dari itu. Jadi hanya dua harokat. A'udzu, a'udzu. Baik. Setelahnya ada huruf dzal berharokat dhammah. Ya, bacanya a'udzu. Mana makhrajnya huruf dza? Huruf dzal. Huruf dzal itu makhrajnya ialah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi otomatis lidahnya sedikit keluar. Dza, zi, zu, a'udzu. Ya, berhubung dzal itu huruf tipis, maka setelah a'u, dzalnya bermula dari posisi bibir yang normal. A'udzu. Ya, baik. A'udzu, tidak boleh a'udzu. Nah, itu salah. A'udzu. Nanti
berubah menjadi huruf zai, huruf za, padahal ini huruf dzal. A'udzu, ya dhammah harus monyong. A'udzu. Setelahnya billahi, billahi. Baik, huruf ba berharokat kasroh, maka ketika mengucapkan huruf berharokat kasroh, bibir bawah turun sedikit ke bawah. A'udzu bi, ya tidak boleh bunyinya imalah, tidak boleh. A'udzu bi, artikulasinya harus jelas, mana fathah a, mana kasroh i, dan mana dhammah u. A'udzu bi, huruf tipis maka bacanya dengan cara sedikit tersenyum. A'udzu bi. Baik. Setelahnya ada lafzul jalalah. Ya, lafaz Allah. Berhubung sebelum lafzul jalalah ini berupa baris bawah atau kasroh, maka lafzul jalalah dibaca tipis. Billahi, billahi, ada tasdid. Setiap huruf yang bertasdid maka bacanya dinaber atau ditekan. Ya, syiddah, syadda, kuat, nah, bacanya harus ditekan. A'udzu billahi, billah, ya lamnya tipis, bukan billah, salah, karena sebelumnya berupa baris kasroh. Billahi, baik ya. A'udzu billah, panjangnya 2 harokat mat tabi'i. Kemudian kesalahan selanjutnya ialah huruf H yang terkesan terbuang atau tercampur dengan huruf setelahnya. A'udzu billahi minasy, ya hi-nya harus dibaca dengan jelas. A'udzu billahi minasy, ya, tidak boleh a'udzu billahi minasy, ya, atau hilang haknya, jadi harus dibaca dengan jelas. A'udzu billahi mi, kasroh ya, harus jelas bunyi i-nya, kemudian na. Baik, setelah itu ada huruf shin bertasdid. A'udzu billahi minasya. Jadi salah satu sifat huruf shin ialah tafasyi, menyebarnya hembusan nafas di dalam rongga mulut. Kemudian ada dari segi nafas mengalir, dari suara mengalir. Jadi dialirkan dulu suaranya, nafasnya, jangan langsung minasya, ya, dialirkan terlebih dahulu. Minasyai, gitu ya. Baik. Selanjutnya, setelah huruf shin berharokat fathah bertemu dengan ya sukun, ini adalah huruf lin, ya, maka huruf lin itu adalah ikhraju harfin bisuhulah, mengucapkan huruf dengan mudah, dengan lembut. Minasyaita, lembut, tidak usah dengan minasyaita, tidak usah ditekan, lembut biasa. Minasyaita, baik. Minasyaita, syaita, ya, baik. Sekarang kita menemukan huruf tebal, ya, huruf tebal ialah huruf-huruf yang dibaca o, itu namanya huruf tebal. Minasyaita, baik. Untuk menebalkan bacaan, caranya ialah dengan menaikkan pangkal lidah, bukan dengan memonyongkan bibir, gitu ya. Cara menebalkan bacaan ialah dengan menaikkan pangkal mulut, ya, pangkal lidah. Minasyaita, tidak boleh minasyaita, ya. Jadi yang menyebabkan tebalnya bacaan itu karena pangkal lidah dinaikkan, begitu ya. Baik. Minasyaita, ya, terbuka karena dia isti'la, hurufnya tebal dibuka. Minasyaitani, tidak boleh syaita, tidak boleh monyong. Minasyaitani, kemudian bertemu dengan ro, ni-nya tipis, kemudian bertemu dengan ro, ro-nya berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tebal, akan tetapi ni-nya tetap dibaca tipis. Minasyaitonirra. Jadi huruf ra juga tidak dibaca monyong. Syaitonirra. Baik, tidak monyong ya. Minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. Baik, huruf jim. Huruf jim makrotnya di mana? Makrotnya ialah di tengah lidah, bertemu dengan tengah langit-langit atas.
Kesalahannya apa? Kesalahannya ialah ketika mengucapkan huruf jim, banyak yang mengucapkan dengan menghembuskan nafas, berdesis, ada hamesnya. Padahal huruf jim bukanlah huruf hames. Syaitonir rajim. Ada desisnya itu salah. Minasyaitonir rajim. Itu ya. Minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian di huruf terakhir ini ada huruf mim. Huruf mim ialah huruf yang sifatnya ialah tawassut atau bainiyah, suaranya sedikit mengalir. Jadi jangan dihentakkan, dialirkan saja secara alami. Syaitonir rajim. Gitu ya. Bukan nirrajim. Salah. Kenapa? Karena tadi mim sifatnya tawassut atau bainiyah, sedikit mengalir suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Itulah bagaimana cara kita membaca isti'adzah, membaca ta'awudz. Insyaallah setelah ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.